Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Falmansyah dan di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem komunikasi seluler. Ya, kita lanjut saja. Ya, materi yang akan kita pelajari pada komunikasi seluler yang pertama ialah pengertian dari sistem komunikasi seluler itu sendiri. Kemudian yang kedua ialah GSM, Global System for Mobile Communication. Kemudian yang ketiga yaitu arsitektur dari GSM, dan yang keempat keunggulan GSM dibanding dengan sistem analog. Oke, pertama kita pengertiannya dari sistem komunikasi seluler dimulai dari sistem itu. Sistem itu sendiri dari bahasa Yunani itu adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi yang mencapai suatu tujuan. Dan komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan ataupun ide dari suatu individu ke individu lain dengan cara lisan maupun berupa teks tulisan. Itulah komunikasi ya. Komunikasi itu dia biasanya dua arah, ada yang penerima, ada yang pengirim. Oke. Kemudian seluler itu berasal dari bahasa Inggrisnya yaitu cell ya, CELL. Itu adalah daerah-daerah kecil yang merupakan pembagian dari suatu daerah yang besar. Misalkan suatu daerah, misalnya suatu kota ya, itu dibagi menjadi kecamatan-kecamatan. Nah, itu ibaratnya itu seperti itulah ibaratnya ya kalau saya itu. Nah, jadi kalau dari tiga pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa suatu sistem komunikasi seluler itu adalah suatu sistem di mana pelanggan dapat berkomunikasi dengan seseorang walaupun sedang dalam keadaan bergerak, asalkan pelanggan berada di daerah sel. Nah, di dalam daerah sel ini juga pelanggan dapat berkomunikasi tanpa terjadi pemutusan hubungan. Nah, kemudian GSM, Global System for Mobile Communication. Itu biasanya itu 2G, second generation. Nah, GSM itu adalah standar global untuk komunikasi seluler sekaligus teknologi seluler yang paling banyak digunakan orang di seluruh dunia. Salah satu produk GSM yang paling populer dan paling banyak penggunanya ialah 2G. Pada masanya, 2G memiliki keunggulan daripada pendahulunya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke arsitektur GSM. Nah, itu sudah disediakan itu grafiknya ya secara umum lah. Kalau GSM itu tuh dibagi arsitekturnya itu yang pertama itu adalah mobile station MS. Kemudian yang kedua ialah base station subsystem BSS. Kemudian yang ketiga adalah network subsystem NSS dan operation and support system OSS. Nah, empat ini kalau bersama-sama itu akan membentuk sebuah PLMN yaitu Public Land Mobile Network. Oke, kita lanjutkan ke yang pertama yaitu ialah mobile station. Nah, mobile station ini merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan pembicaraan. MS sendiri itu terdiri atas yang pertama mobile equipment atau headset, merupakan perangkat GSM yang berada di sisi pengguna atau pelanggan yang berfungsi sebagai terminal transceiver untuk berkomunikasi dengan perangkat GSM lainnya. Kemudian yang kedua ialah subscriber identity module, yaitu SIM card. Kartu SIM itu merupakan kartu yang berisi seluruh informasi pelanggan dan beberapa informasi pelayanan. Nah, ME mobile equipment itu tidak akan dapat digunakan tanpa SIM di dalamnya, kecuali untuk panggilan darurat, data yang disimpan dalam. Nah, kemudian data yang disimpan di dalam SIM secara umum yang pertama IMSSI, International Mobile Subscriber Identity. Itu merupakan penomoran pelanggan. Yang kedua itulah MSI SDN, yaitu Mobile Subscriber ISDN, nomor yang merupakan nomor panggil pelanggan. Nah, salah satunya contoh dari mobile station itu ialah handphone. Kemudian kita lanjutkan ke arsitektur kedua yaitu ialah base station system yaitu BSS. Suatu BSS itu dia melakukan semua hubungan radio
Oleh karena itu, BSS terdiri atas yang pertama ialah BSC, Base Station Controller. Nah, BSC ini mengatur semua fungsi yang berhubungan dengan radio dan jaringan GSM. BSC juga merupakan perangkat yang mengontrol kerja BTS yang berada di bawahnya, dan sebagai penghubung BTS dan MSC, beberapa BSC itu berada di bawah MSC. Seperti pada gambar, beberapa BTS itu akan terhubung ke BSC sebagai kontrolnya, dan kemudian BSC akan terhubung ke MSC. Jadi BTS mendapatkan informasi dari BSC akan meneruskannya ke MSC. Nah, kemudian itu dari BTS itu akan nyambung ke MS. Nah, sekalinya itu adalah BTS. BTS itu adalah pengontrol radio interface ke HP. BTS itu berisikan peralatan radio seperti transceiver dan antena yang dibutuhkan untuk melayani masing-masing sel pada jaringan. Satu grup BTS itu dikontrol oleh BSC. Nah, itu disediakan gambar. Kalau BTS itu dia biasanya tuh kayak tiang tinggi gitu ya. Biasa ada tuh di kota-kota, banyak tuh BTS tower. Kalau di sini biasanya dia tower ya. Dan kemudian kita lanjutkan ke aspek ketiga, yaitu adalah switching system, SS. Nah, switching system ini bertanggung jawab untuk melakukan proses panggilan dan berfungsi untuk menghubungkan pelanggan. Berikut unit fungsional dari switching system. Pertama ialah Mobile Switching Center, MSC. Nah, MSC ini dia melakukan fungsi switching telepon untuk jaringan mobile. MSC mengontrol panggilan ke dan dari telepon yang lain dan data, jaringan data umum, jaringan pribadi, dan mobile yang lainnya. Kemudian bagian keduanya ialah Home Location Register, HLR. Ini merupakan sebuah database yang menyimpan semua data dan informasi mengenai pelanggan agar tersimpan secara permanen. Nah, adapun informasi permanen yang disimpan oleh HLR adalah yang pertama identitas dari pelanggan, kemudian yang kedua ialah servis pengganti pelanggan, kemudian yang ketiga informasi lokasi dari pelanggan, dan yang keempat informasi pengesahan pelanggan. Nah, bagian selanjutnya ialah Visitor Location Register, FLR. Nah, database FLR mengandung informasi tentang semua pelanggan yang sedang berada pada daerah layanan MSC. VLR menyimpan informasi secara sementara supaya MSC bisa melayani semua pelanggan yang berada pada daerah MSC. Dan kemudian bagian keempat dari arsitektur SS ialah Authentication Center, AUC. Itu sebuah sistem yang menyimpan data yang dibutuhkan untuk memeriksa keabsahan pelanggan dan kemudian digunakan untuk melindungi operator jaringan dari penggelapan. Itu dihubungkan ke HLR yang mengadakan autentifikasi dengan parameter pengesahan dan kunci angka digunakan untuk menjamin keamanan jaringan. Jadi autentik itu keaslian. Jadi untuk melindungi pengguna lah, teridentifikasi. Kemudian yang terakhir adalah Equipment Identity Register. Ini database yang mengandung informasi identitas mobile equipment yang membantu untuk memblok panggilan dari pencurian dan ketidakresmian. Dan arsitektur GSM yang keempat adalah Operation and Support System, OSS. Dia merupakan subsistem dari jaringan GSM yang berfungsi sebagai pusat pengendalian. Di antaranya adalah Fault Management, Configuration Management, Performance Management, dan Inventory Management. Oke, kita lanjutkan, yaitu adalah keunggulan GSM dibandingkan sistem analog. Nah, GSM pertama itu kapasitas sistemnya lebih besar. Itu karena menggunakan teknologi digital, di mana penggunaan sebuah kanal tidak hanya diperuntukkan bagi satu penggunanya saja, sehingga saat pengguna tidak mengirimkan informasi
itu karena dapat digunakan oleh pengguna lain. Kemudian yang kedua, sifatnya yang sebagai standar internasional memungkinkan roaming mancanegara. Kemudian yang ketiga, dengan teknologi digital tidak hanya mengantarkan suara, tetapi memungkinkan servis lain seperti teks, gambar, dan video. Kemudian yang keempat adalah keamanan sistem yang lebih baik. Kelima, kualitas suara lebih jernih dan peka. Dan yang terakhir adalah mobile. Mobile berarti HP ya, itu dapat dibawa kemana-mana. Dan segitu saja dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.